Kenapa kamu harus memecat saya? Apakah kamu butuh alasan lain dari saya? Aku tahu ini salahku mengambil pekerjaan sampingan di luar. Aku menggunakan informasi klien untuk menebus kesalahanku. Ini semua adalah klien potensial Shuing. Kakak, kamu adalah bos. Aku adalah bos. Aku membakar rumahmu, lalu memberimu 3 mobil. Bilang itu untuk menebusnya. Mau? Ini bukan hal yang sama. Lihat. Oak, beri aku alasan untuk tidak memecatmu. Tuan Lin, aku tidak pernah mengambil cuti selama ini. Baik saat demam atau kram menstruasi. Selama masih bernafas, aku pasti tetap di perusahaan untuk lembur. Aku yang terakhir pulang dari perusahaan. Untuk proyek apapun, tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat. Aku selalu melakukan pekerjaan terbanyak dan dibayar paling sedikit. Tidak peduli siapa yang mendatangi sana. Aku selalu yang mengurus penagihan utang. Aku sudah bekerja keras selama ini. Aku sudah melakukan yang terbaik. Hanya karena kesalahan kecil ini. Kesalahan kecil. Menurutmu ini kesalahan kecil? Ada banyak orang di perusahaan. Apakah perusahaanku masih bisa beroperasi? Jadi kamu menggunakan aku sebagai contoh untuk memperingatkan yang lain. Hidey, kenapa aku tidak langsung memberitahumu? Di usiamu, jika kamu belum menikah, kamu tidak cocok tinggal di industri pernikahan. Banyak orang yang belum menikah di industri pernikahan. Selain itu, aku bukan orang yang belum pernah menikah. Aku bercerai. Itu bercerai? Tidak, apakah itu pernikahan? Apakah kamu hidup seperti orang yang sudah menikah? Kamu tahu bagaimana hidup berumah tangga? Bagaimana? Seperti kamu. Meninggalkan suamimu di rumah. Dan memulai bisnis sendiri. Hanya untuk menjual mesin kesuburan dengan harga tinggi. Yah, itu peningkatan diri. Jujur saja, kamu tidak berdaya. Pam and He, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Banyak orang di industri pernikahan yang belum menikah, tapi tidak ada yang seperti kamu. Dan merasa sedih saat mengadakan pernikahan. Dan kamu punya bayangan psikologis saat melihat orang lain berjalan. Aku menjalankan perusahaan pernikahan, bukan klinik psikologi. Kamu datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk berobat. Yah, karena kita sudah bicara begitu. Kamu tidak perlu memecatku. Kamu harus membayarku gaji 1 bulan lagi. Aku mengundurkan diri. Oak, kamu bisa berkemas dan pergi sekarang. Sebelum meninggalkan perusahaan, semua bahan milik perusahaan. Jangan lupa menulis surat pengunduran diri. Perusahaan punya aturannya sendiri. Semuanya harus melalui proses. Hei, datang dan lihat. Apa yang tertulis di sini? Ini surat pengunduran diri. Wow, luar biasa. Aku pergi. Selamat tinggal. Tuan Lee, Tuan Lee. Tuan Lee. Tuan Lin, ini laporan keuangan bulan lalu. Taruh di sana, nanti aku lihat. Ada APA? Ada hal lain? Belakangan ini, semua orang bilang perusahaan akan tutup. Jadi, aku ingin memberitahumu bahwa perusahaan tidak akan tutup.
Bahkan jika aku pergi sebentar, aku akan mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengelola perusahaan. Kamu bisa bekerja dengan tenang. Oak. Oke, Presiden Lin. Kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Oak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Oke. Bol aku masak dan Baikara? Cepat masuk. Kamu duduk dulu. Aku akan ambilkan air untukmu. Kukira kamu akan istirahat sebentar. Tak kusangka kamu langsung bekerja lagi. Mungkin aku tertular darimu. Aku juga workaholic. Menurutku, aku harus bekerja selama masih bisa. Aku tidak bisa menganggur. Bagaimana kabar iparmu? Operasinya sudah dijadwalkan. Kamu datang mencariku hari ini. Hanya untuk menemuiku, kan? Aku tidak akan berbelit-belit. Dia sedang sakit sakitan. Aku berencana untuk pensiun, dan aku ingin lebih banyak waktu merawatnya. Jadi, aku ingin menyerahkan perusahaan ini kepadamu. Tapi kenapa kamu ingin memberikannya padaku? Bukankah dulu kamu tidak suka bisnisku? Dulu memang benar. Tapi kemudian aku sadar. Kamu lebih gigih dari yang kukira. Dan aku percaya padamu. Dan karaktermu. Dan yakin kamu bisa mengelola perusahaan ini. Yang paling penting, aku percaya pada penilaianku sendiri. Aku tidak akan salah. Kamu sudah banyak membantuku. Dan mengajarkanku banyak hal selama ini. Tapi jujur saja, hubungan kita tidak begitu harmonis. Benar, kan? Kamu bilang akan menyerahkan perusahaan padaku. Meski kamu cukup percaya padaku. Tapi aku pasti punya kekhawatiran, kan? Semua laporan keuangan perusahaan ada di sini. Jelas sekali. Kamu tidak perlu khawatir. Aku melunasi hutang, bukan menghindarinya. Tidak. Reputasi dan sumber daya pelanggan perusahaan. Kamu sudah sangat paham. Hubungan kita memang tidak terlalu harmonis. Tapi aku selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Ini urusan bisnis. Dan tidak perlu dicampur dengan dendam pribadi. Lagi pula, aku tidak menyerahkan perusahaan ini kepadamu. Tapi menjualnya kepadamu. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkan. Dan aku berjanji, aku tidak akan membicarakan ini kepada siapapun selama periode ini. Perusahaan ini adalah hasil kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Kamu hanya menjualnya kepadaku. Apakah kamu rela? Aku akan pensiun suatu hari nanti. Ketika aku sudah tua, yang ada di sampingku bukanlah perusahaan. Tapi dia tidak punya karir. Tidak peduli seberapa kamu memandang rendah dia. Tapi aku mencintainya. Aku mencintainya dengan teguh. Aku sudah memikirkannya saat kita menikah. Aku akan melakukan pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Aku akan mencari uang yang tidak bisa dia dapatkan. Selama kita selalu saling mencintai, semuanya akan berharga. Tapi untuk mencari uang selama bertahun-tahun ini, aku menghabiskan semua waktu yang seharusnya kuhabiskan bersamanya. Hari-hari ketika dua orang bersama itu terbatas. Jika kita tidak menggunakannya di paruh pertama, kita akan menebusnya di paruh kedua kehidupan. Kalau begitu katakan padaku, apa syaratnya? 2 juta. Biaya dan keuntungan perencanaan pernikahan. Kamu sangat tahu betapa menguntungkannya harga ini. Aku tidak perlu mengatakan betapa menguntungkannya. Tapi aku hanya punya satu syarat. Tidak ada satupun karyawan di perusahaan yang boleh dipecat. Mereka sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Tidak mudah bagi mereka.
Bahkan jika aku pergi, aku juga ingin memberikan mereka jaminan dan keamanan minimal. Itu saja. Baik, Biar kupikirkan dulu. Berikan aku waktu. Sebenarnya, kamu selalu menjadi tujuanku. Aku ingin mengalahkanmu. Sekarang kamu sudah pensiun. Aku perlu mencari tujuan baru untuk diperjuangkan dengan cepat. Dan musuh baru. jangan khawatir, aku akan segera menemukanmu. Dunia tidak pernah kekurangan musuh. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Lepaskan masa lalu. Semoga semuanya berjalan baik untukmu. Baiklah, selamat tinggal. Rp2.000.000. Passwordnya adalah 68. Angka favoritmu. Aku juga berjanji padamu. Aku tidak akan memecat karyawan perusahaan manapun. Aku akan bertanggung jawab atas mereka. Bisakah aku pensiun dengan tenang? Apa selanjutnya? Aku akan mengambil pernikahan Fei Fei. Pernikahan Fei Fei. Aku menyarankanmu untuk berpikir 2 kali tentang pernikahan ini. Fei Fei pernah menghubungi kami sebelumnya, tapi dia tidak bisa membayar uang muka. Yang sulit diterima. Karena itu jumlah yang cukup besar. Kamu ingin mengambil risiko. Tidakkah kamu pikir ini taruhan yang nekat? Aku kenal Hidayah yang hanya ingin menang, bukan berjudi. Dalam hidup, tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, sukses dan gagal hanya dipisahkan oleh garis tipis. Sebenarnya, kemungkinannya sama. Jadi karena sudah seperti ini, mengapa tidak mengambil risiko? Perusahaan ini sekarang milikmu. Jadi kamu yang memutuskan. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Mengelola perusahaan, berbicara dengan klien di luar, dan menyelesaikan proyek itu berbeda. Kamu perlu belajar menggunakan kekerasan kepalamu di tempat yang tepat. Bagaimanapun, aku ingin mengucapkan terima kasih. Semoga beruntung. Baiklah. Tunggu sebentar. Taruh foto itu di sini. Taruh foto pernikahanmu di sini.
di dinding bunga ini. Sandarkan ke dinding biar tidak jatuh. Kak Daya, bisa bantu lihat posisi bunganya sudah pas belum? Oke. Hati-hati, itu pisau. Bunganya terlalu dekat dengan sudut tangga. Oak, Ken, bagaimana dengan teknisi lampu? Kapan dia sampai? Iya, tempelkan lebih dekat. teknisi lampu sudah diatur. Dia akan sampai dalam 10 menit. Oke, Ini sandwich panas untukmu. Makan salju masih hangat. kamu bisa taruh dulu. Aku makan nanti saja. Sedau Lara, kamu pulang dulu. Aku tunggu teknisi lampu saja. Tidak apa-apa, ini kesempatan terakhir. Aku tunggu di sini. Baiklah, tubuhmu tidak akan kuat. Bertahan sebentar saja. Kamu pergi sekarang. Kalau tidak, kamu akan ketinggalan bus kalau tinggal jauh. Pergilah, terima kasih sudah bekerja keras. Lihat, kita sudah selesai semuanya. Oak, Bagus. Ayo kita semua pulang. Semuanya, pulanglah. Datang lebih awal besok. Terima kasih sudah bekerja keras. semuanya pulang. Dah. Ayo pergi. Aku pergi dulu. Dah. Jangan lupa makan makanannya. Oak, Kak Mai, aku pergi dulu. Oke. Semuanya istirahat. Terima kasih semuanya. semuanya istirahat. Ada minuman di sana. Minumlah air. Terus hubungi. Tetap hubungi saja. Sampai dia menjawab. Pernikahan akan dilangsungkan besok. Bagaimana jika dia tidak datang? Pernikahan akan tetap berlangsung sesuai rencana. Beritahu media tentang waktu dan tempatnya. Oh, Setelah pernikahan, sebarkan beritanya. Maaf semuanya. Kita bisa melanjutkan sekarang. Terima kasih. Siapa? Apakah pengantin pria sudah ada di sini? Cari agennya. Nomor telepon kakak Dae. Halo, Hidaye. Apa? Wah, dia sangat cantik. Apa artinya, B? Kamu tanya dia. Fei, apa maksudmu pernikahan dibatalkan? Sekarang semua tamu sudah ada di sini. Tidak bisa kamu lihat? Pengantin pria tidak datang. Dan dia tidak berencana untuk datang. Dan mengambil uangku lalu kabur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada banyak media di luar. Apakah media sudah datang? Ya, Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Tunggu sebentar. Kamu yang mengatur semua ini, kan? Bisa dibilang begitu. Waktu, tempat, dan orang yang tepat. Bukankah sayang untuk melewatkan kesempatan baik seperti ini? Sama seperti saat kamu mengadakan pernikahanku. Bukankah itu juga demi sebuah kesempatan? ayo pergi. Fei sudah di sini. Membatalkannya? Dari mana pengantin prianya?
Mengapa dia belum muncul juga? Bisakah kamu menjawabnya? Fei Fei, jangan menangis dulu. Kami pasti akan membantumu. Ceritakan seluruh kisahnya. Tenang dulu. Dah. Kalian sudah lihat berita tentang Fei Fei? Beritanya sekarang ada di mana-mana. Ayo lihat. Ayo, biar aku lihat. Biar aku lihat. Media sudah membongkarnya. Ya ampun. Kita harus cepat menyelesaikannya. Kalian sedang apa? Berhenti nonton dan kembali bekerja. Dan cari cara untuk menenangkan pelanggan. Masuk. Ada apa? Kakak Day. Dengan kejadian seperti ini di perusahaan, semua orang juga sangat khawatir. Dan gaji bulan ini belum dibayar. Jadi semua orang mengeluh. Kamu beritahu semua orang. Gaji akan segera dibayar. Aku berjanji pada Presiden Lin. Aku tidak akan memperlakukan mereka tidak adil apapun yang terjadi. Aku akan menepati janjiku. Ada lagi? Perusahaan masih punya beberapa pernikahan yang harus diselenggarakan. Tapi dana tidak cukup. Dan, beberapa klien melihat berita pernikahan Fei Fei. Dan menelepon minta pengembalian uang. Aku mengerti. Lanjutkan. Aku pergi dulu. Menurutmu perusahaan kita bisa melewati masa sulit ini? Jika benar-benar tidak bisa, haruskah kita cepat cari perusahaan baru? Aku rasa tidak. Pernikahan ini, perusahaan sudah rugi banyak. Ini awalnya adalah taruhan. Jika gagal, maka sudah tamat. Hei, kamu bilang Paman Hi ini. Bahkan jika dia punya 3 api di pekerjaan baru, dia tidak bisa terbakar seperti ini. Sekarang, dia membakar dirinya sendiri. Dan membakar dirinya sendiri sampai mati. Kamu benar. Bagaimanapun, aku sudah mulai mengirimkan resume. 2 perusahaan sudah memintaku untuk wawancara. Kamu juga harus mempersiapkan diri. Oh, aku bilang, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Perusahaan masih ada di sini. Kita bisa berbagi kesulitan bersama. Jika kamu pergi sekarang, bukankah itu seperti melempar batu ke sumur? Chen, apa maksudmu dengan menuangkan minyak ke api? Kita di sini untuk bekerja dan mencari uang. Sekarang perusahaan tidak bisa menghasilkan uang. Wajar jika kita pindah kerja. Apakah kita di sini untuk beramal? Ya, Chen.
Kita tidak sebaik kamu. Bahkan jika kita menemani Dai melewati masa sulit ini, itu menguntungkannya. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak mudah bagi siapapun untuk hidup. Jadi jangan saling menyalahkan. Oak, kamu, sudah berapa lama kamu bekerja di perusahaan ini? Tidak ada perasaan sama sekali? Chen, di dunia kerja, semuanya berdasarkan kepentingan. Tentu saja, semua orang ingin harmonis saat menghasilkan uang. Tapi sekarang perusahaan seperti ini, siapa yang peduli dengan ini? Bahkan saudara bisa bertengkar. Apalagi kita dan Hidaye. Ya, Ustaz. Aku mendengarkan. Aku harap kamu bisa menunjukkan performa yang baik. Bisa mencapai hasil yang bagus. Sebenarnya, aku sudah melihat banyak kasus orang menjatuhkan tembok. Aku sudah melihat banyak. Aku bisa mengerti kamu dengan sangat baik. Tapi sekarang kamu belum meninggalkan perusahaan. Bisakah kamu pertama-tama melakukan pekerjaanmu dengan baik? Jangan terlalu memikirkan APA yang dikatakan Dai. Aku percaya padamu. Kita bisa melakukannya. Tuan He, kamu memanggilku. Aku hanya ingin bertanya, berapa likuiditas perusahaan saat ini? Baik. Kamu bisa memberitahuku nomor rekening bank dan cetak salinannya untukku. Dan ada beberapa pelanggan yang ingin mengembalikan deposit. Beritahu mereka untuk datang dan mengambil uangnya besok. Oak. Tuan He. Aku akan pulang kampung sebentar lagi. Dan mungkin akan pergi lama. Jadi, Mengerti. Tunggu sebentar. Meskipun kita belum lama bersama, tapi aku tetap ingin berterima kasih. Aku harap kamu semuanya berjalan lancar. Tuan He, aku juga berharap kamu bisa melewati masa sulit ini. Tidak ada yang peduli. Apakah ada yang bertanggung jawab sekarang? Aku sudah menunggu di meja depan begitu lama. Apa maksudmu sekarang? Apakah ada yang bertanggung jawab? Bisakah kamu melakukannya? Biar ku katakan. Cepat kembalikan uangnya. Aku sudah menelepon beberapa hari. Kalian belum membayarnya. Apa maksudmu? Apakah kalian ingin ingkar janji? Semuanya, tenang, tenang. Menurut peraturan perusahaan kami, setelah deposit dibayarkan, tidak bisa dikembalikan. Jika kamu bisa melanjutkan pernikahan, kami tidak akan mengembalikannya. Tapi pertanyaannya, bisakah kamu melakukannya sekarang? Ini tentang perusahaanmu yang merencanakan pernikahan seorang bintang wanita. Kami semua sudah mendengarnya. Sekarang sudah menyebar di industri. Perusahaanmu akan bangkrut. Bagaimana kamu bisa membayar pernikahan? Dan biar ku katakan, menurut kontrak, kamu yang melanggar kontrak. Kalian, kami tidak meminta ganti rugi. Itu sudah baik. Apalagi yang kalian inginkan? Ya. Cepat panggil pemimpinmu. Jangan hentikan aku. Jangan hentikan aku. Aku akan memberitahumu. Halo, Xiao Chen. Hello, Dayue. Kamu di mana? Apa yang terjadi? Aku sedang dalam perjalanan. Cepat kembali. Ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Klien yang sudah membayar uang muka sebelumnya semua membuat masalah. Oke, jangan khawatir. Kamu tenangkan mereka dulu. Aku akan segera sampai. Aku akan menyelesaikannya saat aku tiba. Tuan, berhenti di bank di persimpangan depan. Oak.
Willow, siapa kamu? Ikut aku. Duduk dulu. Camerla, duduk dulu. Tuan He akan segera kembali. Terima kasih. Apa yang terjadi di luar? Berita pernikahanmu telah tersebar, Yang berdampak buruk pada perusahaan. pelanggan yang sudah membayar uang muka sekarang ingin pengembalian dana. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menerima permintaan maaf ini atas nama Tuan He. Saat dia kembali, kamu bisa berbicara langsung dengannya. Dibandingkan dengan kami para karyawan. Dia harus menanggung lebih banyak daripada kami. Menamlayer. Aku akan keluar dulu. Apa maksudmu? Apakah kamu membuang-buang waktu kami? Apakah kamu sengaja menunda waktu? Maaf sudah membuatmu menunggu. Wah, apakah kamu Tuan He? Cepat kembalikan uangnya. Jangan buang waktu, kami tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Tenang. Uang muka kamu ada di sini. Ini untukmu. Maaf atas masalahnya. Aku benar-benar minta maaf. Oke, permisi maaf tidak perlu. Kita sudah menghabiskan seluruh pagi. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku. Biar ku katakan. Sudah bagus aku tidak meminta ganti rugi penghasilanmu. Sayang, ambil ini. Aku akan tahu. Maafkan aku. Hubungi pelanggan yang tersisa. Dan kembalikan uang mereka. Baik. Kakak Dai dan Fei Fei sudah datang. Dia menunggumu di kantor. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat hubungi klienmu. Kukira kau sibuk mencari popularitas belakangan ini. Dan mengambil berbagai pekerjaan. Dan tidak punya waktu untuk menemuiku. Maafkan aku. Aku sudah menyusahkanmu sebelumnya. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Sebenarnya, aku hanya sedikit kecewa padamu. Duduklah. Duduklah. Minumlah air. Aku tidak tahu aturan di duniamu. Aku tidak menyangka kau akan melakukan ini. Kau akan melakukan hal seperti ini. Semua perusahaan menolak mengurus pernikahanmu. Hanya aku yang berani. Kau tahu kenapa? Kupikir aku bisa terkenal dengan pernikahanmu. Tapi ada banyak cara untuk menjadi terkenal. Alasan aku berani mengambil risiko besar ini. Karena kupikir kau ingin mengadakan pernikahan ini. Kupikir kau benar-benar mencintainya. Aku tidak ingin mengecewakanmu. Aku ingin kau memiliki pernikahan yang sempurna. Untuk memiliki pernikahan yang sempurna. Tapi bagaimana pendapatmu tentangku? Bagaimana pendapatmu tentang pernikahan itu sendiri? Dan bagaimana pendapatmu tentang cinta? Alat untuk mencari popularitas. Aku tahu kau pasti memandang rendah ke sekarang. Tapi kakak ipar, Di dunia ini, siapa yang akan memperlakukan pernikahan mereka seperti mainan anak-anak? aku juga berharap bisa memakai gaun pengantin, memegang tangan kekasihku, berjalan di karpet merah, Dan menghabiskan hidupku aku bahkan sempat berpikir, untuk keluar dari industri hiburan setelah menikah dan hidup dengan stabil. tapi aku tak pernah menyangka. Segala sesuatu akan berakhir seperti ini. Kalau sudah begini, lalu kenapa kamu membuat ini jadi terbuka? Sekarang, di mana-mana di jalan, ada berita tentang. Dan kabur bersama. Tidakkah kamu merasa sakit?
karena aku harus hidup. Dia menipu semua tabunganku. Aku harus memulai dari awal lagi. Aku tahu kamu pasti memandang rendah caraku. Tapi ini adalah aturan bertahan di lingkaran ini. Karena sudah terjadi, maka buatlah ini lebih berharga. Terus-menerus menggaruk luka sendiri. Ini adalah hal yang paling dinikmati semua orang. Kenapa kamu tidak melaporkannya ke polisi? Dia hanya kabur. Apa kamu rela? Ya, apa yang bisa kulakukan? Manajerku juga memintaku dan menyarankan aku mengadakan konferensi pers lagi. Awalnya, aku hanya berpikir sudah waktunya. Sudah waktunya mencari seseorang untuk dinikahi. Kebetulan dia muncul. Dan dia baik dalam segala hal. Aku pikir aku benar-benar beruntung. Sekarang hubungan ini menjadi bahan tertawaan semua orang. Aku tidak ingin menghancurkannya. Sedikit keindahan terakhir di hatiku. Ketika aku bersamanya, aku sangat bahagia. Dia memberikanku waktu terindah dalam hidupku. Itu sudah cukup. Simpan tanda terima ini. Aku akan membayar uang yang dia hutang. Kamu sekarang tidak punya uang. Apa yang bisa kamu gunakan untuk membayarnya? Wajahku? Popularitasku. Dan efek dari insiden kabur bersama ini. Ini bukan pertama kalinya aku mengorbankan diriku sendiri. Aku sudah terbiasa. Kamu terus-terusan membuka lukamu seperti ini. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman? Mungkin awalnya. Tapi perlahan-lahan kamu tidak akan merasa seperti itu lagi. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, di dunia ini, orang yang menghasilkan uang dari luka mereka. Seharusnya tidak hanya aku. Kakak Daye, kamu belum mengalaminya? Seharusnya ada lebih banyak orang di dunia. Seharusnya tidak hanya aku. Kenapa aku begitu sukses di industri pernikahan? Karena rekomendasi dari klien. Aku adalah perencana pernikahan. Pengantin pria kabur di pernikahanku sendiri. Jadi aku memperlakukan pernikahan orang lain seperti pernikahanku sendiri. Setiap kali aku bertemu tamu yang sulit, aku menceritakan kisahku pada mereka. Aku bilang, lihat betapa bahagianya kamu. Betapa malangnya aku. Aku sangat malang. Kenapa kamu tidak bersikap baik padaku? Jangan menyulitkanku. Oke? Trik ini sangat efektif. Benar-benar berhasil setiap kali. Kamu gila? Kenapa kamu membicarakan ini pada orang lain? Kamu tidak boleh melakukan ini pada dirimu sendiri demi uang. Ya, aku sakit. Menikah adalah acara yang sangat bahagia. Sementara aku adalah sebuah tragedi. Itu hanya menjadi latar komedi orang lain. Di mana aku bisa menemukan referensi yang begitu bagus? Kakak Daye. Mereka semua sudah pergi. Ini surat pengunduran diriku. Dan memintaku untuk memberikannya padamu.
Mengapa kamu tidak pergi? Kakak Daya. Kamu pernah mengajariku di perusahaan. Tidak peduli apapun, kamu harus bertahan sampai akhir. Aku selalu mengingat ini. Dan aku selalu percaya padamu. Apa yang harus aku percayai? Perkataan dan perbuatanku tidak semuanya benar. Dan ternyata, bukankah semuanya salah? Kamu pergi juga. Hei, Dan, di luar hujan. Bawa payung. Masih lembur. Fei Fei. Hei, kamu masih di kantor? Di luar hujan. Tunggu ya, Pak. Apa itu? Halo. Aku karyawan perusahaan Paki. Dia tidak ada. Dia tidak ada. Kemana dia? Sudah berapa lama dia pergi? Dia sudah pergi lebih dari setengah jam. Paki, kamu terlalu serius sama dirimu sendiri. Banyak orang lajang di industri pernikahan, tapi tidak ada yang seperti kamu. Kamu sedih saat mengatur pernikahan. Kamu trauma psikologis melihat orang lain berjalan di karpet merah. Aku menjalankan perusahaan pernikahan, bukan klinik psikologi. Bagaimana mungkin aku mencari orang dengan catatan kriminal untuk mengurus pernikahan? Kamu pembawa sial. Aku beritahu, siapapun yang menikahimu akan sial. Kamu pantas dan kempakan. 80% itu masalah si wanita. Pria ini bisa merayakan ulang tahun mantan istrinya. Dia pasti pria baik. Aku merasa lebih baik darimu untuk pertama kalinya. Setidaknya aku membuat pilihan yang kupikir benar. Aku punya keberanian untuk mengejar kebahagiaanku. Tapi kamu, ibu berpikir bahwa di kota besar seperti ini, seorang gadis harus punya seseorang yang bisa diandalkan. Benar, kalau kamu sedih. Kamu butuh seseorang untuk diajak bicara. Lampu di rumah rusak. Kamu tidak perlu naik tangga untuk menggantinya. Kalau kamu tidak enak badan, saat kamu sakit, kamu tahu harus menelepon siapa dan mengantarmu ke rumah sakit. Benar kan? Ibu hanya berharap kamu punya seseorang di sisimu yang bisa menemanimu melalui suka dan duka. Aku sudah 32 tahun. 32.
Sangat menakutkan bagi seorang wanita. Ah, Kamu sudah bangun. Kamu masih demam? Aku akan ambilkan kamu segelas air. apa yang terjadi dengan aku? Masih tanya apa yang terjadi? Kamu bahkan tidak bisa jaga diri sendiri. Aku tidak dalam kondisi sehat. Tidak bisakah kamu tidak kena flu setelah kehujanan? Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku? Kamu menangis. Baik. Ini sikap burukku. Aku juga khawatir tentang kamu. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Aku orang yang sangat sombong. Dan untuk waktu yang lama. Dan aku jadi apa? Seperti anjing liar. Kalian semua menasihati aku. Bilang padaku untuk tidak melakukannya. Aku tidak mendengarkan. Sekarang balasannya datang. Aku kalah telak. Tidak apa-apa. Kita masih punya waktu. Bukankah perusahaan masih ada? Ketika kamu sudah lebih baik, kita bisa mulai lagi. Kamu tahu ada jenis orang yang mengerjakan semua pekerjaan di perusahaan. Semua orang memujinya dan memujinya. Bilang dia mampu. Seperti bos perusahaan. Yang lucu adalah dia benar-benar percaya dan pikir dia benar-benar mampu. Tapi tidak, dia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Kamu sudah baik.
Kamu tahu tidak berapa banyak orang yang menghadapi kegagalan setiap hari? Di antara orang-orang ini, berapa banyak orang yang bisa bangkit kembali? Lihat saja aku. Aku tidak punya apa-apa sebelumnya. Tapi aku masih harus menghadapi semuanya dengan usaha. Kamu jauh lebih baik dari aku. Jadi apa yang bisa aku lakukan? Kamu juga bisa melakukannya. Selain itu, bukankah ada aku? Aku akan menemanimu. Aku benar-benar tidak bisa bangun. Aku juga tidak mau bangun. Aku sangat lelah. Ada jalan yang terhalang di depan. Aku juga tidak bisa melewati jalan ini. Apa yang harus aku lakukan? Selama bertahun-tahun, aku selalu menganggap diriku sebagai wanita yang kuat. Mengira aku bisa melakukan apa saja. Kamu bilang ini takdir. Pak, kamu bilang begitu. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Mengakui apa? Apakah menerima takdir atau tidak? Bukankah kamu bilang itu tahayul feodal? Kamu lupa bahwa takdir ada di tanganmu sendiri. Kamu yang bilang begitu padaku. Jadi kali ini, Tuhan memberitahuku bahwa Hidaye, jangan terlalu sombong. Kamu punya banyak kemampuan. Jangan pura-pura atau berlagak. Aku lelah. Aku benar-benar sangat lelah. Jangan paksa aku. Aku pulang. Bibi, Kapan kamu pulang? Aku masak untukmu. Ambil masak untukku. Sekarang aku yang masak untukmu. Tidak apa-apa. oh ya, biarkan aku yang melakukannya. Aduh, ini barang-barang panas. Pakai sarung tangan untuk barang panas. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik? Aku akan berusaha belajar di masa depan. Jangan khawatir. Jangan sampai terluka lagi. Tidak, aku tidak akan. Bagaimana mungkin aku tidak bisa melakukan ini dengan baik? Hei, kenapa ruang tamu berubah? Oh, aku melihatnya kembali. Menurutku terlihat agak lelah setelah lama. Kamu tidak suka? Aku bisa. Tidak, aku suka. Ini tidak apa-apa. Tidak masalah. Makanan di dalam panci. Kamu sibuk seharian. Kamu sehat? Ya, kan? Kenapa kamu bilang aku sibuk seharian? Aku sudah bebas beberapa hari. Sekarang aku tidak ada kerjaan. Aku cuma bersih-bersih rumah. Bisa tidak? Tidak boleh. Pergi cuci tanganmu.
Jangan jawab telepon Xiao Chen. Pasti tidak sebagus masakanmu. Santai saja. Siapa? Aku yang buka. Kak Long, apakah Danyue ada di sini? Ya, Kak Danyu, aku sudah telepon berkali-kali tapi kamu tidak jawab. Jadi aku datang ke sini. Dan tahu, mari makan bersama. Ah, tidak usah. Aku cuma mengantar bahan-bahan untukmu. Meskipun sebagian besar pelanggan sudah refund, tapi masih ada 1-2. Mereka akan menikah. Kita tidak bisa menundanya, kan? Tidak masalah, kembalikan saja uang muka. Aku berhenti. Kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku harus mencarimu. Kamu bisa cari kerjaan lain. Kakak Kepar. Apa kamu memecatku? Tidak, tidak. Aku hanya tidak ingin mengurusi pernikahan lagi. Ya, terima kasih sudah menemaniku sampai akhir. Jika kamu butuh, aku bisa bantu menulis surat rekomendasi. Kak Dai, kenapa? Bukankah sebelumnya kamu bilang, kamu minta aku bertahan sampai akhir? Kenapa sekarang tidak? Di mana akhirnya? Banyak cara untuk hidup. Aku hanya ingin berubah. Aku nggak mau ngurusin pernikahan lagi. lupakan saja. Chen nggak mau ngelakuin. Jangan dipaksakan. Bahaya segini. Nanti dia lihat. Kamu sudah repot-repot datang. Gak apa-apa. Ini. Bukannya udah kubilang bahan-bahannya boleh dibawa pulang? Oak. Kak Dai, aku duluan ya. Aku antar kamu. Meng sama Dai, kenapa mereka? Kok tiba-tiba berhenti? Mungkin tahulah, dia mau istirahat. Atau dia jenuh dengan industri ini. Ganti profesi. Aku yakin dia lelah. Kalau kamu bilang dia jenuh, itu pasti nggak mungkin. Kak Dai itu suka banget ngurusin pernikahan. Orang lain kerja cari uang. Tapi Dai kerja keras beneran. Lin bilang pernikahannya sendiri berantakan. Jadi dia ngurusin pernikahan orang lain kayak punya sendiri. Dai bilang itu nggak buruk. Soalnya dia emang suka ngurusin pernikahan. Dia lebih senang lihat orang lain naik daripada dirinya sendiri. Kalau tiba-tiba dia nggak mau lagi, pasti ada alasannya. Tolong bujuk dia. Kasih bahan-bahannya dulu ke aku. Jangan buru-buru balikin uang muka. Kak Meng, jangan khawatir. Aku nggak akan pergi, masih mau kerja sama kamu. Makasih, Chen. Kalau gitu aku pergi dulu. Oh, tolong bujuk dia. Oke. Kamu bilang Chen kayaknya nggak ngerti omonganmu. Dia maksa ninggalin bahan-bahannya. Kenapa nggak dilihat dulu? Mau makan nggak? Masakanku jelek banget, nggak bisa dimakan. Kenapa nggak pesen makanan online aja? Aku berhenti. Hah? Kenapa? Untuk mengambil alih perusahaan itu. Aku bahkan menjual rumahku. Aku bekerja sangat keras. Dan aku sangat tertekan di chat sebelumnya. Tapi aku tetap berhasil. Sekarang kamu yang memimpin perusahaan. Bagaimana bisa kamu begitu saja mengundurkan diri? Apakah karena pernikahan Fei Fei? Orang-orang ini. Hei, apakah kalian masih teman Paman Hi? Kalian bahkan tidak tahu hal yang begitu penting.
Aku tidak tahu apakah karena ini. Tapi sejak pernikahan Fei Fei, banyak orang di perusahaan yang mengundurkan diri. Dia sudah sangat terpuruk. Dan dia tinggal di rumah sepanjang hari. Dia hanya memasak dan membersihkan. Dia juga mencoba menjadi ibu rumah tangga. Dia bahagia. Hei, ini hal yang baik. Dengan sifatnya yang sebelumnya, seharusnya dia sudah ditempa di rumah. Dulu dia selalu bertingkah seperti tentara setiap hari. Sekarang dia akhirnya punya waktu untuk istirahat. Ini hal yang baik. Apa yang kamu khawatirkan? Aku salah. Jika dia benar-benar menikmati hidup ini, aku tidak akan datang kepadamu. Aku bisa merasakan bahwa dia sama sekali tidak bahagia sekarang. Kamu mengenalnya lebih lama dariku. Kamu pasti tahu bahwa dia sangat menyukai pekerjaan ini. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain datang kepadamu. Tolong bantu aku membujuknya. Pekerjaan itu nomor 2. Dan tidak bisa begitu negatif. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencari Hidayah. Kenapa kamu mencarinya? Tidak pasti apakah dia bahkan bisa berbicara denganmu sekarang. Kamu hanya seorang anak. Apa yang kamu lakukan? Oh, Meng Ji. Jangan khawatir. Ayo kita pulang dan mencari solusi. Kamu harus tetap tenang. Sekarang hanya kamu yang ada di sekitar Hidayah. Jika kamu juga bingung, akan semakin sulit. Kamu mengerti?